Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Pikiran, Dosa, dan Kesembuhan. Bu Yeni, mengapa rohaniwan terkenal, pengajarannya bagus-bagus, tetapi belakangan ketahuan selingkuh? Yang lain lagi korupsi. Kok tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya ya? Tanya seorang bapak. Penyebabnya mudah, Pak. Kami belajar di sekolah karena pikiran. Tidak ada dosa yang dilakukan manusia tanpa dipikirkan sebelumnya. Pikiran yang tidak kudus ketika dibuai menjadi tindakan dosa. Jadi untuk hidup kudus itu mudah. Jaga saja pikiran kita. Perhatikan apa yang kita lihat, dengar, baca, dan jaga agar bergaul dengan orang-orang yang hidup kudus. Sesederhana itu rahasianya. Demikian pula dengan teman yang depresi, konon kerap ingin bunuh diri, ketakutan, emosi, tidak terkendali. Kuncinya kembali pada pikiran. Yang menyedihkan, banyak sekali teman-teman yang mengakui, bahkan sepakat dengan label orang-orang di sekelilingnya, bahwa dia stres, depresi, dan sebagainya. Dia setuju dengan label stres, depresi, maka itu yang terprogram dalam dirinya. As a man thinks in his heart, so is he. Seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Semakin dia browsing di Google, ciri-ciri orang yang stres dan depresi, makin lama gejala yang dialaminya makin komplit sesuai yang dijabarkan di Google. Rupanya apa yang dibacanya mendorong dia secara tidak sadar untuk memenuhinya, merealisasikan dalam hidupnya. Seandainya dibalik, sibuk browsing dan baca firman Tuhan, tentu hasilnya berbeda. Firman mengatakan kita sehat sempurna, cerdas, berhikmat, bijaksana, karena roh kita identik dengan roh Allah. Bukankah roh Allah tinggal di dalam roh kita? Semakin mengisi pikiran kita dengan kesembuhan, kesehatan ilahi, kebijaksanaan Tuhan, karena firman Tuhan kan pikiran Allah. Tentunya tubuh kita pun makin sehat, sembuh, bisnis sukses, pekerjaan excellent. Kok bisa? Yang ada di dalam kepala kita pikiran Allah, dengan cara mendownload firman Tuhan. Kecerdasan, kebijaksanaan Allah, dan kepekaan kita akan tuntunan Allah tentunya menyebabkan keputusan-keputusan kita menjadi yang terbaik. Bukankah Allah itu Maha Tahu? Mengikuti jalan-jalannya membuat kita berada pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat, menjadi orang yang tepat, dan tahu bagaimana mengeksekusinya. Semua pas karena Tuhan. Dalam hal kesembuhan, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika jiwa yang terdiri dari pikiran, emosi, kehendak, dan imajinasi lalu sepakat dengan roh, artinya 2 lawan 1. Mau tidak mau, tubuh harus tunduk
sehingga kesembuhan tercipta. Di sisi lain, jika jiwa sepakat dengan tubuh, percaya pada simptom, pusing, pegal, sakit, cenut-cenut, dan sebagainya, maka 2 lawan 1 juga. Tentu saja sakit makin kuat bercokol. Pikiran itu luar biasa, menentukan apa yang akan kita alami. Pagi ini Dr. Imin dari Limpung bersaksi. Selama 30 tahun menjadi dokter, saya juga menemukan hal unik dalam kesembuhan pasien. Iman, keyakinan, percaya itu membangkitkan sel-sel sehat dan metabolisme baik dalam tubuh manusia. Saya pernah tutup praktek 3 minggu karena merawat cici saya di Surabaya. Ada pasien langganan yang sakit panas, sudah berobat 2 kali diperawat dan dokter lain belum juga sembuh. Dia bilang, biasanya kalau periksa ke dokter Imin cepat sembuh. Tunggu dokter Imin pulang kok tidak ada kepastian pulang kapan. Karena jenuh dengan sakitnya yang tidak kunjung membaik, dia minta istrinya memboncengkan ke tempat praktek dokter Imin. Di depan gerbang, lihat rumah praktek. Walaupun masih tutup, dia puas, lalu pulang. Dan besoknya sembuh. Dia cerita kepada dokter Imin beberapa bulan sesudahnya. Berita baiknya, kitalah yang mampu mengendalikan pikiran kita dengan cara memilih pikiran yang hendak kita pikirkan. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Quote dari Dr. Viktor Frankl. Antara stimulus dan respon terdapat ruang. Di ruang itulah kita mempunyai kekuatan untuk memilih respon kita. Di dalam respon itulah terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.